Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hartini R. dari kelompok 1 membahas materi tentang hakikat multimedia. Yang pertama, media. Media secara bahasa berarti perantara. Secara istilah, media diartikan sebagai perantara untuk membawa informasi atau pesan. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan informasi atau pesan dari sumber informasi kepada penerima informasi. Selanjutnya, multimedia. Nah, secara bahasa, multimedia terdiri dari dua kata. Yang pertama, multi, yang berarti banyak atau jamak. Yang kedua, media, yang berarti perantara untuk menyampaikan informasi. Sehingga multimedia adalah penggabungan atau kombinasi dari beberapa media seperti teks, gambar, audio, video yang dapat digunakan untuk menyampaikan informasi atau pesan. Pembelajaran yang menggunakan multimedia disebut sebagai media pembelajaran berbasis multimedia interaktif, yang mana akan terjalin komunikasi dua arah yang saling aktif, yang saling berhubungan, dan mempunyai timbal balik antara pihak yang satu kepada pihak yang lain. Nah, penggunaan multimedia pembelajaran ini bertujuan untuk membantu guru di dalam menyampaikan materinya dan memudahkan siswa untuk memahami materi yang disampaikan oleh guru. Di dalam multimedia ada yang dikatakan sebagai elemen multimedia. Yang pertama, elemen yang tidak berbasis waktu yang disebut dengan elemen diskret. Di sini dia statis. Misalnya contohnya itu teks dan gambar. Yang kedua adalah elemen yang berbasis waktu yang disebut dengan elemen kontinu, yaitu informasi berubah seiring dengan perubahan waktu, misalnya audio, video, animasi, dan sebagainya. Nah, kemudian multimedia ini dapat dimanfaatkan di beberapa bidang. Yang pertama, dalam bidang pendidikan. Dengan multimedia, maka peserta didik dapat melihat langsung dan mendengar tentang hal-hal yang dipelajarinya. Kemudian peserta didik akan lebih fokus terhadap materi yang disampaikan dikarenakan media penyajian yang digunakan, sehingga materi yang disampaikan akan lebih mudah dipahami oleh peserta didik. Kemudian yang kedua, dalam bidang bisnis. Nah, dalam bidang bisnis ini multimedia dapat berupa profil, iklan, jasa maupun hal-hal yang berhubungan dengan perusahaan. Yang ketiga, dalam bidang pariwisata, misalnya dalam bentuk travel, peta turis, dan sebagainya. Yang keempat, dalam bentuk hiburan. Multimedia dalam bentuk hiburan ini misalnya saja games. Yang kelima, yaitu film. Nah, multimedia dalam bidang film ini misalnya dalam bentuk film animasi yang dapat digunakan sebagai sarana informasi sekaligus sarana hiburan. Kemudian yang keenam adalah virtual reality, yaitu digunakan untuk penjelasan secara langsung. Nah, kemudian ada yang dikatakan sebagai penyajian multimedia. Yang pertama, penyajian secara linear, yaitu program multimedia yang dijalankan secara runtut mulai dari awal hingga akhir. Misalnya adalah video atau film. Nah, kemudian yang kedua adalah penyajian non-linear, yang mana di sini pengguna dapat mengontrol urutan materi hingga dapat bercabang. Nah, selanjutnya ada beberapa pengaruh penggunaan penyajian multimedia di dalam pembelajaran. Yang pertama, multi bentuk representasi, yaitu perpaduan antara teks dan gambar ataupun grafis yang dapat menguatkan memori. Kemudian yang kedua, animasi, yaitu digunakan untuk dapat menangkap konsep materi yang disampaikan. Kemudian yang ketiga, multi secara sensorik, yaitu penyajiannya dalam bentuk auditif dan visual.
Kemudian yang keempat adalah pembelajaran secara linear, yang mana dimaksud di sini adalah peserta didik bukan hanya mengandalkan materi yang disampaikan oleh guru, tetapi peserta didik juga perlu mendapatkan informasi dari beberapa sumber yang berada di luar lingkungan sekolah itu. Kemudian yang terakhir atau yang kelima adalah interaktivitas, yaitu tingkat interaksi dengan media pembelajaran yang digunakan. Nah, mungkin itu materi singkat dari hakikat pembelajaran yang kami tuangkan dalam makalah. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Dan saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.